berkenalan dengan Gunung Lawu melalui base camp Cemoro Kandang. Jadi kita dari Mongkrang, kita lanjut ke Gunung Lawu. Seperti biasa ada Om Jack. Ya, saya. Mas, saya. Dan yang terkenal namanya Fari. Yeay. Oke, kita mulai ya. Doakan Mas Taku. Lawu. Lanjut, Mas Taku. Katanya Cemoro Kandang ini jalur yang paling landai semua dari jalur menuju ke Gunung Lawu. Awalnya sih menjanjikan ya, tapi nggak tahu deh nantinya. Kita buktikan di perjalanan kali ini. Ternyata kalau mau ke air terjun harus lewat sini. Cuman kita kayaknya kali ini nggak sempat, jadi kita lanjut. Cakep banget. Pendakian dari base camp sampai ke pos 2 itu terbilang ramah ya, landai dan enak banget. Menurut aku sih ada sih beberapa titik dia terjal, tapi menurut aku tuh benar-benar masih biasa sih, nggak sampai yang curam atau gimana-gimana. Pijakannya juga banyak, jadi menurut aku sih everything is fine dan itu adem banget. Kenapa? Karena emang tertutup gitu, jadi adem deh. Treknya enak, landai, cocok juga buat kita yang pemula. Pos 1 Taman Sari bawah. 2167 MDPL. Lanjut. Iya, ternyata sampai sini masih ada warungnya loh. Untuk trek Gunung Lawu Cemoro Kandang ini dibilang ramah ya, landai. Dari pos 1 ke pos 2, terus landai aja datar, naik sedikit. Terus suasananya adem, sejuk, banyak pohon-pohon tinggi. Cuma ya agak melipir panjang sedikit lah, mutarin kawah sama puncak. Guys, kita ada di pos 2. Tadi kita habis isi tenaga dulu dan kita wacananya akan langsung ke kawah. Konon katanya lumayan curam dan terjal, jadi let's try. Ternyata waktu turun ke kawah itu bener-bener kamu kayak pergi ke gunung yang beda. Kenapa? Pertama satu, harus turun dulu. Dan turun itu ternyata terjal banget. Jadi aku keinget menanyakan aku di wayang.
Nah, udah kayak gitu dari tempat dia turun di pos 2 masih jauh dong ke tempat Kawah Chandra di Mukonya dan semua jalannya full berbatuan. Jadi itu benar-benar yang mesti hati-hati banget sehingga kita nggak bisa terlalu cepat speednya di sana. Nah, terus kemudian begitu juga begitu baliknya juga jauh juga. Jadi memang luar biasa. Jadi emang nggak main-main sih kalau mau ke Kawah Chandra di Muko ini. Salah aku pertimbangannya, aku pikir bisa lebih cepat ya, ternyata enggak dong, bener-bener nggak bisa. Aduh, girang banget. Tadi kupikirnya udah nggak bakal mungkin bisa nyampe ke Kawah Chandra di Muko karena waktu ya. Tapi ternyata berhasil. Terima kasih Gunung Lawu, terima kasih Kawah Chandra di Muko telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkenalan. Sekarang kita masih ada perjuangan menuju ke camp area di pos 3 dong. Jalan mencari kitab suci. Pos 2 ke pos 3 tuh ada yang terjal, ada yang zigzag. Apalagi kita udah lelah banget dari Mongkrang, terus turun ke Kawah Chandra di Muka, sampai dapat Chandra di Muka. Lawu itu ternyata panjang-panjang, terutama jalur yang kita lalui itu lumayan panjang karena zigzagging, instead of lurus naik gitu kita zigzag. Itu untuk pemula enak sih, jadi nggak ketarik ototnya, jadi step-stepnya tuh dikit-dikit aja. Terus dari 2 ke 3 mulai nanjak, ada dua pilihan jalur itu. Yang satu zigzag, landai. Yang jalur kedua jalur shortcut, potong, ya, jalur terjal. Jadi teramat aman lah jalur Cemoro Kandang. Juga meskipun kita hanya lihat sunset di jalur, tapi kita sampai. Oke guys, soto ayam menanti. Let's go. Aman. Akhirnya nyampe juga. Oke guys, sekarang saatnya kita makan dulu setelah Mendaki penuh perjuangan sampai ke sini ya kan. Yeay. Dapat Mongkrang, Yes. terus dapat Kawah Chandra di Muko, terus saatnya mengisi Dapat buat sunset sisi. meskipun cuma di jalur. Makan apa mas? Oh iya, soto Sama telur campur telur sesuai 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 request aku. Kita habis makan, Soto kita harus kemana? Bobo, karena besok kita mau. summit. Alright, makan dulu ya.
Summit Lawu, selamat! Oke guys, kita mulai dari pos 3 dan semuanya udah terang dong summitnya karena kita nggak kebangun karena kemarin dingin banget ya di bawah 10 derajat ya. Jadi kita memutuskan untuk tidur kembali. Oke, kita mulai. Kita tuh mulai summit tuh pos 3 udah telat dong. Jadi kita summit itu udah terang benderang. Dan ternyata jalur untuk menuju ke summitnya itu menurut aku, nah ini nih mulai gabungan ya antara landai sama terjal, dan terjalnya itu emang lumayan terjal. Nah di sini tuh ke benefit pada saat kamu tuh summit pada waktu terang itu tuh kamu tuh bisa ngelihat bener-bener keindahan-keindahan di sepanjang jalur, dimana aku bisa melihat ada Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, itu indah banget. Dan aku bisa ngelihat Bukit Mongkrang lagi dari Gunung Lawu. Yang sebelumnya aku ngeliat Gunung Lawu dari Bukit Mongkrang. Jadi itu asli indah banget sih. Dan puji Tuhan, terima kasih banget Tuhan, Gunung Lawu benar-benar ngebuka keindahannya buat aku berkenalan. Jadi itu yang rasa ketakutan aku untuk mencapai ke puncak Gunung Lawu itu seketika tuh kayak tercapai, dan ternyata memang selama kamu benar-benar respect ke tempat kamu datang, harusnya sih semuanya aman. Finally ya, one of my bucket list yang nggak berani ke Gunung Lawu karena satu dan lain hal. Now here I am, I'm standing here. Oh my god. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gunung Lawu for this opportunity. Sampai puncak tuh, wah, seneng banget, happy banget. Karena ini ngerasa kayaknya banyak ketakutan sih pas waktu naik ke Lawu tuh. Tapi akhirnya bisa juga nyampe. Di balik hal-hal yang mistis, ternyata Lawu tuh indah. Bagi aku, Lawu itu lengkap. Udah indahnya kebangetan, dan itu tuh variasinya lengkap banget. Dari yang trek tanah, trek berbatuan, kayak masuk hutan itu banyak kayak pinus yang berwarna hitam itu, savananya. You just mention it and Lawu have it. So, Lawu, I'm falling in love with you.